Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran setelah pembelajaran olahraga. Materi untuk hari ini adalah jenis-jenis sudut. Seperti di kelas 2 dan kelas 3, materi yang sudah kalian pelajari adalah macam-macam sudut. Sekarang kita ke jenis-jenis sudut, melanjutkan dulu yang kita sudah pelajari di kelas 2 dan kelas 3. Langsung ke materi. Jenis sudut yang pertama adalah sudut siku-siku. Suatu sudut disebut sudut siku-siku jika kaki-kaki sudutnya tegak lurus membentuk ukuran 90 derajat. Mana kaki-kaki sudutnya? Kaki-kaki sudut ini namanya kaki-kaki sudut. Nah, ini membentuk tanda L seperti ini, namanya ini tanda untuk menjelaskan bahwa sudut itu siku-siku atau 90 derajat. Yang kedua, sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut jika ukuran sudutnya lebih kecil atau kurang dari siku-siku 90 derajat, yaitu antara 0 sampai 90 derajat. Kaki-kaki sudutnya tidak sampai 90 derajat. Perhatikan ini. Misal ini 7 derajat, 18 derajat, 33 derajat, 45 derajat, 70 derajat. Nah, ini masih lancip. Nah, lihat ininya. Lancip. Itu namanya sudut lancip. Selanjutnya adalah sudut tumpul. Suatu sudut disebut sebagai sudut tumpul jika ukuran sudutnya atau kaki-kaki sudutnya antara 90 sampai 180. Disebut dengan sudut tumpul. Nah, ini contohnya di sini adalah, walaupun ini hampir mirip siku-siku, cuma beda 3 derajat, tapi ini tetap sudut tumpul karena melewati 90 derajat. Nah, yang ketiga, perhatikan lebarnya ini. Nah, menandakan sudutnya adalah sudut tumpul. Bagaimana kita dapat mengukur sudut? Tentunya kita membutuhkan alat bantu. Alat yang digunakan untuk mengukur. Alat untuk mengukur sudut kita dibantu dengan alat yang bernama busur derajat. Nah, ini penggarisan busur derajat, ya. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, kita simak pembelajaran selanjutnya dulu. Yuk, di halaman 93 kita akan mempelajari bagaimana cara mengukur menggunakan busur derajat. Perhatikan jika contoh ini ada sebuah garis yang ini, ya, A, O, B. Nah, ini kita sebut dengan batas garis bawah dalam busur derajat. Yang digunakan dalam busur derajat ini bukan ujungnya ini, tapi yang garisan ini, yang garisan yang ini. Nah, yang di bawah yang garis. Nah, ini namanya titik tumpunya. Titik tumpu. Titik tumpunya di mana? Di O ini. Titik tumpu. Besar sudut BOC. BOC mana? BOC. Kita lihat ini BOC. Berarti ini B, ini O, ini C. Kita lihat ini namanya sudut BOC. Nah, sudut BOC adalah berapa? Nah, kita lihat di sini ada angka-angka yang menunjukkan sudutnya. Nah, nih, yang di sini ada angka-angkanya, ya. Yang di dalam itu kecil, ya,
Ini Pak Guru ambil yang ini. Yang ini yang angka kecil, yang ini angkanya besar. Ya. Kita gunakan di sini jika lancip, maka otomatis yang digunakan adalah angka yang kecil. Nah, ini kan lancip, sini ke sini lancip. Nah, kita bukan angka yang bukan yang ini. Ini salah. Kita gunakan yang sebelah sini berarti. Yang sebelah dalam. Nah, angka yang menunjukkan di dalam ini, ya. Jangan salah menggunakannya. Kita lihat untuk mengukur sudut A, B, C. Kalian coba praktekkan di rumah. Siapkan busur derajat dan praktikkan dibantu dengan kakak atau ibu atau orang terdekat kalian yang ada di rumah. Nah, sekarang setelah sudah mempraktekkan bagaimana menggunakan busur derajat, kalian temukanlah, lihat benda-benda yang ada di sekitarmu, ya. Temukan mana benda yang menunjukkan jenis sudut siku-siku, mana yang menunjukkan sudut lancip, mana yang menunjukkan jenis sudut tumpul. Bebas bendanya kalian ukur, ya. Praktekkan, carilah 5 benda saja. Nah, selanjutnya mencetak sudut. Nah, temukan 3 benda yang memiliki sudut yang sama dan gambarlah sudutnya. Kamu cari benda, contohnya Pak Guru, meja. Sini nama bendanya adalah meja. Besar sudutnya 90. Gambarnya kita gambar meja. Nah, 90 derajat. Yang sama lagi selain meja apa? Pak Guru ganti dengan keramik misalnya, ya, besarnya 90, sudutnya kita gambar keramik, gambar sudut keramiknya, ya. Terus dan seterusnya kamu cari, tidak hanya gambar sudut keramik contoh yang sudah Pak Guru contohkan tadi, kalian cari benda yang lain. Kita lihat selanjutnya, apakah besar sudut berikut sama dan sama besar di halaman 96. Tentunya untuk menganalisa ini kalian membutuhkan praktek menggunakan busur derajat. Nah, untuk anak-anak harus mempraktekannya sendiri, ya. Jangan orang tua atau mbak atau kakak yang mempraktekkan, tapi kamu yang harus bisa sendiri. Jadi nanti kalau sudah masuk sekolah, kalian sudah bisa mempraktekkan di sekolahan. Nah, untuk materi selanjutnya masih berkaitan dengan sudut. Perhatikan video berikut untuk memperjelas materi sudut. Coba perhatikan jarum jam pada gambar A. Apakah anak-anak tahu gambar A membentuk sudut apa? Ya, benar, siku-siku. Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Sekarang, bandingkan dengan gambar B dan C. Apakah ada perbedaan? Gambar B besar sudutnya lebih kecil dari gambar A. Artinya, besar sudut gambar B kurang dari 90 derajat. Nah, anak-anak, sudut yang demikian disebut sudut lancip. Bagaimana dengan gambar C? Gambar C besar sudutnya lebih besar dari gambar A. Artinya, besar sudut gambar C lebih dari 90 derajat. Nah,
Sudut yang demikian disebut sudut tumpul. Sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Coba anak-anak, apa perbedaannya? Ya, betul. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat. Jelas ya anak-anak? Berapa selisih terkecil dari sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan menit pada pukul 4 dan pada pukul 4.30? Solusi: informasi pukul 4 dan pukul 4.30. Langkah-langkah: besar sudut pada lingkaran sama dengan 360 derajat. Besar sudut setiap bilangan sama dengan 360 derajat dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Besar sudut pukul 4.00 sama dengan 4 dikali 30 derajat sama dengan 120 derajat. Jika jarum pendek di bilangan 3, maka sudutnya 90 derajat. Pukul 4.30 sama dengan 90 derajat dibagi 2 sama dengan 45 derajat. Selisih sudut sama dengan 120 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan 75 derajat. Kesimpulan, jadi selisih terkecil dari sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan menit pada pukul 4 dan 4.30 adalah 75 derajat. Nah, untuk mengukur kemampuan belajar kalian hari ini, selesaikan soal-soal berikut dengan jawaban yang tepat. Nomor 1 sampai nomor 10. Salin di buku kalian dan kerjakan soalnya dengan teliti. Selamat mengerjakan.